Di situ sudah mengatakan bahwa pada zaman-zaman terakhir ini hubungan antara bapak dengan anak itu menjadi masalah. Makanya kemudian Tuhan mengutus Elia yang membuat hati bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak kepada bapak-bapaknya. Hubungan antara ayah dengan anak itu dipulihkan. Ya. Kondisi pada zaman akhir mereka akan berontak terhadap orang tua. 2 Timotius 3 ayat 2 dan Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudaraku, saya ngobrol sama Tepi. Ini untuk para orang tua ini bisa ngerti. Saya nanya sama dia, saya ceritakan yang kasus yang hamba Tuhan itu yang anaknya hamil 15 tahun itu kan SMP SMA ya. Tadi dia kelas 1 SMA dan naik kelas 2. Saya nanya sama si Tebi, Kak, kalau anak seusia kamu pada saat ada godaan untuk jatuh dalam dosa, apa yang paling dominan yang menyebabkan kamu bisa melawan itu? Saya pengen tahu gitu ya. Saya pengen tahu apa yang ada dalam benak seorang anak ketika menghadapi godaan tersebut. Apakah firman Tuhan? Aku bilang. Apakah firman Tuhan ataukah hubungan pribadi dengan Tuhan? Ya. Ataukah hal-hal yang lain? Saya katakan demikian kan. Dan Tebi ngomong orang tua. Kadang mungkin kita menyalahkan pelayanan yang tidak membentuk anak kita. Enggak. Saya baru ngerti, Tuhan langsung bukakan 1 Korintus 13 ayat 11. Pada saat aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Jangan kita bayangkan anak kita yang SMP SMA ketika ada godaan kemudian dia pikir, aku ingat firman Tuhan. Jangan. Enggak. Mereka enggak kepikir firman Tuhan. Yang mereka pikir orang tua. Yang membuat mereka tidak jatuh dalam dosa adalah, aku enggak mau membuat papa mama sedih. Aku enggak mau mengecewakan papa mama karena aku tahu papa mama sayang sama aku. Itu yang ada dalam benak dia. Dan sebaliknya ketika seorang anak jatuh dalam dosa, yang ada dalam pikirannya apa? Sebodoh teing dengan orang tua saya. Itu gak bisa diganggu gugat, itu anak-anak, itu alami. Ya firman Tuhan juga ngomong gitu. Pada saat kanak-kanak mereka berpikir seperti kanak-kanak. Yang ada dalam benak mereka begitu ada godaan tersebut adalah, ya udah, papa mama juga gak merhatiin kok. Dan ketika saya ngobrol dengan penatua yang hamba Tuhan itu mengalami musibah tersebut, si anak tidak merasa bersalah. Mereka, saya tanya, tahu dari mana anaknya hamil? Tahu dari anaknya sendiri. Anaknya sudah 4 bulan hamil dan pergi ke dokter untuk mengecek. Dan dengan santainya dia bilang sama orang tuanya kalau saya sudah hamil. Dan saya baru mengerti bahwa ini benar-benar peran orang tua untuk menjagai anak itu luar biasa. Itu nggak bisa ditawar. Kenapa Absalom berontak terhadap Daud? Firman Tuhan katakan karena Daud nggak pernah negur dia. Nggak pernah negur dia, sehingga akhirnya dia tidak ada proteksi di dalam keluarga itu. Itulah kenapa Tuhan itu ingin hubungan di dalam keluarga ini, ayo dong, kita hubungan antara orang tua dengan anak itu kembali pulih. Saya tadi bilang bahwa itu bukan masalah gaya. Ada orang yang gayanya militer, ada orang yang gayanya moderat, apapun juga. Gaya saya mendidik anak saya pasti beda dengan Bang Ferdinand, ya, pasti beda dengan Bang Rahmat, beda. Itu masalah gaya, tetapi yang paling penting adalah pendampingan. Yang paling penting adalah I will be here for you. Aku selalu ada buat kamu, nak. Bukan masalah bukan karena orang tuanya sibuk banget. Saudaraku, sesibuk-sibuknya seorang ayah, dia pergi pagi, anaknya belum bangun, dia pulang, anaknya sudah tidur, katakan demikian. Nggak ada susahnya di tengah pekerjaan dia kontak anaknya. Karena ketika itu terjadi, si anak cuma berpikir apa? Aku lebih penting dari pekerjaan papa.